Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Sore. Aktivis hak asasi manusia atau HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti divonis bebas dalam sidang dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini, Majelis Hakim memutus bebas Haris dan Fathia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Dalam sidang tuntutan sebelumnya, jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun dan denda 1 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara untuk Fathia, jaksa menuntut penjara 3,5 tahun dan denda 500.000 rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Adalah penegak hukum yang paling tinggi integritasnya hari ini di Indonesia. Mereka bekerja dengan pengetahuan, mereka bekerja dengan skill, mereka bekerja dengan dedikasi waktu dan tenaga yang luar biasa. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isnur. Dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya, gak henti-hentian, luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial, seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi Kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan. Ini yang kita sebut sebagai aktivisme pengadilan yang berpihak manusia, lingkungan hidup, dan juga masyarakat adat. Di sini kita melihat bahwa kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi. Dan saya juga mau berterima kasih kepada tim lawyer saya. Tanpa mereka kita tidak akan menang. Tanpa dedikasi mereka, tanpa konsistensi mereka sehari-hari, mereka tidak akan, mungkin kami nggak akan bisa bebas. Dan kedua, saya juga terima kasih sama Bang Haris yang selalu menguatkan saya selama ini. Tanpa kalau misalkan nggak berdua, kayaknya saya nggak kuat gitu. Dan segala pelajaran yang saya dapat di dalam selama persidangan ini, dan juga kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh gerakan sosial yang ada di luar sekarang, yang benar-benar sudah berjerih payah, selalu bersolidaritas, dan saya harap solidaritas seperti itu tidak hanya berhenti di kami berdua, tetapi juga di banyak momen-momen lainnya untuk kemerdekaan, demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan juga anti korupsi. Iya, untuk mengulas bagaimana jalannya atau tadi ya terkait dengan vonis bebas aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kami sudah bersama dengan tim advokasi untuk demokrasi Muhammad Isnur. Mas Isnur, selamat sore. Selamat sore Mbak Fani, salam sehat buat semua. Salam sehat semuanya. Mas Isnur, ya cukup puas ya dengan adanya vonis bebas terhadap Haris dan juga Fathia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur atas putusan yang membebaskan Haris dan Fathia. Jadi ini artinya adalah kemenangan hukum yang memihak pada kebenaran dan keadilan. Oke, walaupun sebelumnya atau ketika kita melihat bagaimana jalannya persidangan selama ini, kemudian tentunya narasi yang juga disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan sendiri selaku Menko Marves yang menuntut Haris dan juga Fathia, mengatakan fakta dan juga bukti yang sudah disajikan selama persidangan tidak menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menentukan atau menyebutkan vonis. Ya, sejak awal Mbak Fani dan teman-teman semua, kami yakin apa yang disampaikan dari Fathia ini adalah data yang berdasar penelitian. Jadi penelitian kami lakukan cukup kuat ya, di mana ada referensinya, ada data-datanya merujuk pada dokumen AHU gitu, dan mendasarkan pada banyak ketentuan yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya sejak awal kami sadari bahwa ini adalah kekuatan yang cukup kuat. Terlebih ketika di ruang sidang dihadirkan saksi, dihadirkan ahli-ahli yang sangat banyak, apalagi ada bukti-bukti tambahan ya. Jadi tadi hakim sudah sangat jernih menyebutkan bahwa ada kongsi bisnis antara anak perusahaannya Toba Sejahtera, di mana Pak Luhut sebagai beneficiary ownership, dengan relasi tambang ya yang ada di Papua. Dan komunikasi itu tertulis Mbak, ada MOU-nya, ada kesepakatannya, ada perjanjian-perjanjiannya. Jadi yang disampaikan Haris dan Fathia adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah fitnah, bukan sebuah kebohongan, bukan sebuah kira-kira penghinaan. Dan itu nyata adanya, sekaligus sebenarnya membongkar borok ya
praktik di mana pejabat gitu bisa dengan mengkondisikan banyak hal dan dia mendapat keuntungan gitu. Itu praktik yang tadi Hakim sebutkan adalah konflik kepentingan gitu. Yang kedua adalah kita juga bersyukur bahwa dengan ini pesan yang jelas buat kita bersama bahwa Anda sebagai masyarakat, Anda sebagai rakyat, Anda sebagai aktivis atau apapun itu, ketika Anda memiliki keresahan, Anda memiliki data, Anda memiliki sesuatu yang Anda disampaikan kepada pemerintah, mengkritik siapapun gak usah takut. Karena hukum melindungi orang-orang yang menyampaikan pendapatnya, evaluasinya kepada tugas-tugas pemerintahan. Itu menurut kami penting sekali. Jadi ini adalah momentum kita bersama untuk menegaskan, jadi jangan takut untuk melawan ya, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berekspresi. Kekuasaan. Iya. Nah, bicara mengenai ekspresi atau kebebasan berpendapat, ini juga yang menjadi semacam preseden. Apakah memang masih ada harapan kita untuk bebas berpendapat, bebas mengkritik sesuai dengan koridor yang ditentukan dan juga aturan hukum yang berlaku di negara ini, Mas Isnur? Iya, pasal-pasalnya masih ada, Mbak. Pasal Undang-Undang ITE walaupun direvisi kemarin masih ada, belum berubah, bahkan menambah pasal baru yang berbahaya. Jadi teman-teman harus memperhatikan semuanya bahwa pasal-pasal yang menjerat kita bersama itu masih ada, masih eksis. Bahkan ditambahkan pasal-pasal baru yang berbahaya gitu. Jadi yang kedua juga kalau seharusnya kan ini bergulir sampai pengadilan ya. Kepolisian melanjuti, kejaksaan melanjutkan gitu. Tapi belum ketemu di pengadilan gitu. Intinya apa? Intinya kita masih menghadapi aparat yang belum mengerti ya aturan-aturan bahwa aturan itu adalah karet. Dan sebisa mungkin sekarang aturan itu didorong untuk dihapus, untuk diubah. Dan itu mengancam atau kemudian menginjak-injak jaminan kebebasan berpendapat berekspresi di konstitusi gitu. Jadi tadi Hakim mengutip ya banyak fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, juga mengutip ahli gitu. Ahli tadi disebut oleh majelis bahwa kebebasan berpendapat berekspresi itu kebebasan yang sangat dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi. Tapi praktiknya memang banyak disalahgunakan oleh aparat. Oke, tapi Mas Isnur, kalau misalnya pada praktiknya kan yang saat ini berjalan di tengah masyarakat, walaupun seseorang divonis bebas, belum tentu nama baiknya akan kembali seperti semula. Akan ada sebuah stigma, akan ada semacam ya minimal omongan di luar sana yang tentu saja mempertanyakan kredibilitas dari seseorang ketika ia pernah terlibat dalam sebuah kasus hukum. Apa tanggapan Anda? Iya, tadi Hakim selain membebaskan Haris dan Fathia, ada klausul pasal yang menyatakan memulihkan nama baik, segala harkat martabat dan nama baik dari Haris Azhar dan Fathia gitu. Jadi saya statement yang sangat tegas dari Hakim ini, sekaligus kita bisa share nanti putusannya ya, biasanya bisa di-download di Mahkamah Agung, kita sebarkan kemana-mana bahwa yang dilakukan Haris dan Fathia dan banyak sekali aktivis yang serupa Haris dan Fathia adalah sebuah hal yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya pikir justru sekarang berbalik nih tuduhannya gitu. Justru di persidangan malah terbukti blessing in disguise-nya gitu, hikmahnya terbukti justru bahwa ada semacam konflik kepentingan pejabat dalam hal ini pelapor gitu dengan dia berbisnis, dan itu diungkap oleh masyarakat sipil, diungkap oleh Haris dan Fathia, dan dipertebal bukti-buktinya oleh Hakim. Jadi bagi saya ini malah membongkar praktik konflik kepentingan yang salah oleh para pejabat gitu, di mana pejabat punya saham di perusahaan-perusahaan sana sini, ikut bermain, ikut menentukan gitu. Itu blessing in disguise-nya gitu. Oke. Jadi yang rugi sebenarnya malah Pak Luhut. Ya. Maksudnya malah lebih rugi lagi karena semua bukti jadi terbongkar di ruang sidang kan, komunikasi dia dengan perusahaan-perusahaan di Australia kan. Ya, narasi statement blessing in disguise itu cocok sih untuk disematkan dalam kasus yang terjadi atas Haris dan juga Fathia ini. Baik, Mas Isnur, sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas waktunya dan juga insight-nya dalam Sindo sore hari ini. Salam sehat selalu sekali lagi Mas Isnur. Sampai jumpa. Semua sehat semuanya.